Selamat datang di Radio Horor Indonesia, tempat di mana kisah-kisah gelap dan penuh misteri hidup kembali. Bersiaplah, karena malam ini kami akan membawa Anda memasuki dunia yang tak terlihat. Dunia penuh teror dan rahasia yang tak terungkap. Dokter penjaga mayat. Di pinggiran kota, berdiri sebuah rumah sakit tua bernama RS Harapan Sejahtera. Bangunannya sudah lama tak direnovasi, dengan dinding yang mulai berlumut dan lampu lorong yang sering berkedip. Rumah sakit itu memiliki reputasi buruk, bukan karena pelayanannya, melainkan karena cerita-cerita menyeramkan yang beredar tentang kamar mayatnya. Di sanalah Dr. Rahmat bekerja. Ia bukan lagi dokter bedah ternama seperti dulu. Setelah kehilangan istrinya dalam operasi yang gagal, ia merasa hidupnya tak lagi berarti. Ia memilih bekerja di tempat yang jauh dari pasien hidup, di antara mereka yang telah pergi. Malam itu, udara lebih dingin dari biasanya. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.47 pagi, waktu yang paling sepi dan menyeramkan. Dr. Rahmat duduk di kantornya yang kecil di dekat kamar mayat. Hanya ada bunyi detak jam dan suara kipas tua yang berputar malas. Ia menatap daftar jenazah yang masuk malam itu. Nama: Arman Prasetyo, 36, kecelakaan mobil. Nama: Sri Lestari, 28, pembunuhan ditemukan di sungai. Nama: Riana Widyaningsih, 31. Bunuh diri mata Dokter Parpa. Rahmat berhenti di nama terakhir, Riana Widyaningsih. Nama itu terasa familiar. Ia mengernyit, mencoba mengingat, namun pikirannya terlalu lelah. Ia memutuskan untuk mengecek kondisi kamar mayat sebelum beristirahat. Saat berjalan melewati lorong menuju ruang penyimpanan jenazah, bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang terasa janggal. Udara di sekitarnya seperti lebih berat, lebih sunyi dari biasanya. Saat ia sampai di ruangan, jantungnya berdegup lebih kencang. Salah satu laci penyimpanan mayat terbuka sedikit. Siapa yang tidak menutup ini dengan benar? Gumamnya sambil mendorong laci itu kembali masuk. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan dari dalam laci yang baru saja ia dorong. Tok, tok, tok. Dokter Rahmat terpaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara kayu yang memuai. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan tangan gemetar, ia menarik laci tersebut perlahan. Saat cahaya lampu menerangi tubuh yang terbujur kaku di dalamnya, napasnya tertahan. Itu istrinya. Matanya melebar. Tidak mungkin. Istrinya telah meninggal 5 tahun lalu. Ia sendiri yang menguburkannya. Tapi sekarang wanita itu ada di hadapannya, dengan wajah yang masih sama, hanya lebih pucat dan dingin. Lalu kelopak mata jenazah itu terbuka. Mulutnya bergerak, mengeluarkan suara berbisik yang nyaris tak terdengar. "Kenapa kau biarkan aku pergi?" Dokter Rahmat melangkah mundur, tubuhnya gemetar. Lampu ruangan tiba-tiba berkedip-kedip sebelum padam sepenuhnya. Gelap total. Dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Tap, tap, tap. Seseorang atau sesuatu berdiri di belakangnya. Tangannya bergetar saat ia mencoba meraba-raba dinding, mencari saklar lampu. Namun sebelum ia bisa menemukannya, sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Ia menahan napas, sebuah suara berbisik tepat di telinganya. "Kau tak bisa lari, dokter." Lampu tiba-tiba menyala kembali. Ruangan kembali kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya barisan laci berisi mayat yang tetap tertutup rapat. Namun sesuatu telah berubah. Di cermin kecil yang tergantung di dinding dokter, Rahmat melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangannya di cermin tidak lagi mengikuti gerakannya. Dan di sudut bibir bayangan itu terlihat senyum mengerikan. Keesokan paginya, para perawat menemukan kamar mayat dalam keadaan kosong.
Dr. Rahmat menghilang tanpa jejak. Semua barangnya masih ada di kantornya, bahkan cangkir kopinya masih hangat. Namun ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Di atas meja otopsi tertulis dengan darah, "Aku kembali."